Kuliah Tuhan bagasan warni Tuhan Yesus Kristus masuk mahita tu acara pertanian sektor gabungan AKBP Bandung Reformata pertanian mahomo mahita sabab. Amin. Mari kita siang buku MD 125 ayat 1 ayat 2. Hite guarni de bata ama, dot guarni anaknya Tuhan Yesus Kristus, dot guarni ton di korbadia, na tuma palangit dot tanoon. Amin. Mar ul tu de bata maho, ale sandok tanoon, endehon hamuma, hamuliao ni guarna, mar mulia bahen hamu puji-pujianna. Dok hamu mandok de bata, tung nasokal do akal pambahenammu, binaini hinaki buli gogom, ikon masorba tuho, akal musum. Haleluya, pertanian mahita. Ale Tuhan debata suruh mantor di perbadia tu rohanami, asa tarapul situtu rohanami marhite-hite haheheon ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, jala salam gadana porsionani marhite-hite pakirimon nama mulu, asa toktong huimot kami, hahehe dohami musee sian namate, songon Tuhan Yesus Kristus rohanami, naung hehe sian namate. Amin. Tajama epistel mana di sada kronika 10 ayat 21 rodi ayat 20 sada kronika 10 ayat 21 rodi ayat 20 rahmat kita baca ikon marasi rohama antong angkalani jala maruluk-uluk tamon jala berbuah-buah hamuma itongan-tongan ni angka pergi jauh baru raja marasak-asak ngalauti rodi isi maruluk-uluk maladani rodinasa na di sini maruluk-uluk ma di sini angka hau tobak diadokan di jauh enu ngaro ibana lau amum tangkap mandok malaya mahamu di jauh ba lain bahasa ibana lalu di sana leleng do asini rohani jala do kamuma tupahi mahami ale di batani hatu mami jala pagumu jala kedua kami siang akta bangso perdiku asal puji kuara mulai berdiai jalan panggul puji pujiannya inuji jauh di batan Israel dan siang nasaingan sato di sadan lelena jalan rim bangsa mandok. Amin. Jalan puji-pujian di jauh isi masahatna mertua do akan aku mangingon hata di mata jalan yang berusaha. Amin. Rende ika siang buka ide nomor 20 ayat sada buka ide 20 ayat sada Yesus lehon katorangan.
Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah, Allah yang kami panggil di dalam nama dan diri Yesus Kristus. Kami berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sampai pada saat ini. Dan kami percaya Tuhan senantiasa memberi kami sampai pada akhir zaman. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu di tengah-tengah pertanyaan sektor gabungan HKBP Bandung Reformanda dalam suasana pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan yang hadir dimanapun kami berada dan menyapa kami melalui acara pertanyaan sektor bersama ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom. Shalom. Horas. Salam Reformanda. Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di pertanyaan sektor gabungan yang kita laksanakan secara online ini tertulis dari kitab Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat 21. Efesus 5 ayat 15 hingga ayat 21. Demikian firman Tuhan menyapa kita. Hidup sebagai anak-anak terang. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat HKBP Bandung Reformanda yang mengikuti ibadah pertanyaan sektor gabungan ini, kalau kita perhatikan firman Tuhan yang saya baca tadi, atau firman Tuhan yang kita baca dalam nats ini, kata kunci dari nats ini adalah terang. Kata kunci yang diingatkan, disampaikan, diberitahukan asing kepada kita adalah terang. Terang di sini adalah terang yang merupakan salah satu jati diri Yesus. Ketika Yesus mengatakan dalam Injil Yohanes, "Akulah terang dunia." Jadi terang itulah yang diingatkan nats ini, diberitahukan nats ini untuk kita hidupi, untuk kita sikapi. Terang di sini juga adalah sebutan perilaku yang diberikan Tuhan Yesus kepada para pengikutnya. Ketika Yesus mengajarkan atau mengatakan, "Kamu adalah terang dunia." Matius 5 ayat 14. Pengajaran Yesus di dalam khotbah di bukit. Jadi, ketika Paulus mengatakan, "Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang," maka sebenarnya Paulus sedang mengingatkan kita akan jati diri kita yang sebenarnya. Paulus sedang mengingatkan saya, Paulus sedang mengingatkan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian tentang jati diri kita yang sebenarnya, yang sudah hilang atau gelap karena dosa dan sekarang dikembalikan lagi oleh karya Yesus Kristus. Kembali ke jati diri yang sebenarnya. Itulah yang diingatkan nas ini kepada kita. Itulah yang diingatkan firman Tuhan
yang menyapa kita pada pertanian sektor gabungan saat ini. Agar kita dapat memaknai ajaran Paulus ini, kita perlu sejenak mengetahui dan merenungkan apa dan bagaimana yang sudah dilakukan Yesus untuk menghantar kita ke jati diri kita semula ini di dalam kehidupan baru. Jadi agar kita dapat melihat pengorbanan Yesus yang menghantar kita ke dalam kondisi jati diri yang baru ini, perlu kita renungkan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus, sehingga dengan demikian kita bisa sampai kepada ciptaan baru seperti yang ada tertulis dalam 2 Korintus 5:17, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Tanpa ini kita bisa saja abai dan kurang menghargai status baru kita ini, sekalipun ini sebelumnya adalah jati diri kita atau keberadaan kita. Tanpa penghayatan melihat pengorbanan Yesus yang menghantar kita kepada jati diri kita yang baru ini, kita bisa abai. Kita bisa kurang melihat maknanya, padahal itu adalah jati diri kita sebelumnya. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan Yesus Kristus, oleh karena dosa kita telah jauh dari terang, bahkan telah hidup dan dikuasai oleh kegelapan. Situasi ini membawa kita kepada penghukuman, kepada penderitaan, dan kepada kematian. Tuhan melalui kasih-Nya tidak membiarkan kita demikian. Lalu dengan kasih-Nya yang menebus kita dari dosa dan membayar mahal harga diri kita dari dosa dengan pengorbanan-Nya mati di kayu salib. Kita yang seharusnya menderita dan mati digantikannya melalui penderitaan dan kematian-Nya. Kita yang seharusnya menderita dan kena hukum digantikannya dengan penderitaannya dan kematiannya. Dengan demikian, dosa dan pelanggaran kita telah ditanggungnya dan kita bebas darinya, bahkan kembali kepada jati diri yang baru sebagai ciptaan baru. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, hiduplah sebagai anak-anak terang. Itu artinya kita berperilaku seperti terang yang menyinari, menuntun, dan perilaku-perilaku yang berkenan kepada Tuhan. Sederhananya dalam nat ini itu diuraikan. Jadi kalau kita membaca Alkitab kita pasal 5, di situ ada dikelompokkan perilaku anak-anak terang dan perilaku anak-anak gelap. Dalam tulisan Efesus 5 itu Paulus menyebutkan bahwa perilaku anak-anak terang itu adalah penurut Allah, hidup dalam kasih, berbuatkan kebaikan dan keadilan, bangkit menjadi orang arif, mempergunakan waktu untuk kehendak Tuhan, hidup dalam roh Tuhan, memuji dan bersyukur kepada Tuhan, merendahkan hati. Itulah yang dituliskan Paulus untuk kita ketahui perilaku anak-anak terang. Dan mungkin masih banyak lagi yang semuanya itu dipimpin, digerakkan oleh roh Tuhan. Sebaliknya, Paulus juga menyebutkan perilaku anak-anak gelap yang seharusnya tidak lagi ada di dalam diri kita, yaitu hidup dalam percabulan, kecemaran, keserakahan, berkata kotor, berkata kosong, sembrono, yang tidak pantas, penyembah berhala, suka tidur atau malas-malasan, bebal, bodoh, pemabuk, dan dikendalikan oleh hawa nafsu. Mari kita cek apakah perilaku kita sehari-hari sudah menunjukkan perilaku anak-anak terang atau perilaku anak-anak gelap. Mari kita cek perilaku kita di kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus,
dari perilaku yang ada tersebut kita mengetahui posisi kita. Dari pencegat perilaku kita, disitulah kita bisa mengetahui, mengenali di mana posisi kita. Apakah kita benar-benar sudah menjadi anak-anak terang atau anak-anak gelap. Ironisnya, sekalipun saat ini kita sudah menjadi anak-anak terang, ada kalanya hidup kita berada dalam kegelapan. Sekalipun kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, telah menjadi ciptaan baru, ada kalanya muncul, masih ada perilaku kegelapan tersebut. Ini suatu hal yang ironis kalau masih ada perilaku seperti itu di dalam diri kita yang sudah menerima keselamatan ciptaan baru itu. Disinilah kita senantiasa diingatkan dan ditantang untuk tidak jatuh lagi ke dalam kehidupan anak-anak gelap, karena jati diri kita atau keberadaan kita tidak di sana lagi. Jadi kita harus ingat bahwa jati diri kita, keberadaan kita tidak di sana lagi. Kita telah diseberangkan dari anak-anak kegelapan kepada anak-anak terang. Ini tidaklah mudah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, saya katakan ini tidaklah mudah. Sekalipun Kristus telah mati untuk kita dan kita telah diterima dan menjadi anak-anak terang, kita masih bisa jatuh ke dalam dosa. Kita bisa jatuh dan jatuh lagi. Dan untuk itulah kita harus senantiasa mengingat siapa kita, sehingga kita dikuatkan dan dimampukan untuk tidak kalah, untuk tidak jatuh dalam berlaku anak-anak gelap. Artinya kita diingatkan untuk senantiasa sadar dan mengenal siapa diri kita, siapa saya. Jadi ketika kita sadar, mengenal diri kita, ini akan menjadi penuntun dalam kehidupan kita untuk berperilaku sebagai anak-anak terang. Ironisnya seringkali kita tidak menyadari, tidak melakukan itu. Untuk itu juga lah kita harus senantiasa berserah dan memohon pertolongan Tuhan agar kita dituntun dan dikuatkan hidup berkenan kepada Dia. Jadi di samping kita diminta untuk introspeksi diri, mengenal siapa diri kita, kita juga diingatkan kasih untuk berserah kepada Tuhan dan memohon tuntunan Tuhan agar hidup kita bisa tetap di jalan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, status baru kita inilah yang kita syukuri melalui Minggu Jubilate saat ini. Status baru inilah yang kita syukuri dalam Minggu Jubilate saat ini. Kehadiran Kristus melalui karya penyelamatannya menghantar kita, menghantar saya, menghantar Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian menjadi anak-anak terang. Selamat, Tuhan Yesus menyertai kita. Selamat menjadi anak-anak terang di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya berharap ketika kita sudah mendengar firman ini, jika ada pertanyaan atau masukan atas firman ini, silakan chat atau WA ke nomor saya, nomor 0852 6295 7867. Sekali lagi, chat melalui acara kita ini atau WA ke nomor saya 0852 6295 7867. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang di hadirat-Mu mendengar pujian syukur kami atas kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami beribadah melalui pertanyaan sektor gabungan online ini. Hadirlah Tuhan, melalui kepada kami tidak berkenanlah agar kami dapat menerima petunjuk dalam kehidupan kami dan dikuatkan
dan disadarkan akan keberadaan yang sudah Tuhan berikan kepada kami sebagai anak-anak terang. Kuatkan kami Tuhan dalam menghadapi kehidupan pada saat ini, dan berjalanlah bersama kami. Saudara-saudara kami yang sakit, Tuhanlah melawat mereka. Pemerintah dan aparat negara, begitu juga para tenaga medis yang berjuang untuk memutus mata rantai virus corona ini, dan Tuhan hadir bersama dengan mereka. Kami serahkan hidup kami dengan semua orang yang kami kasih dan mengasihi kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita yang buku nomor 425 ayat 1 berhudutna uhud tapakumu peleata. Mari mahita. Napasama pilihan Tuhan ta matangi yang mahita. Ali di bata amanami dan di bandung ijam hono hororwa di salusi leolihon dan tinggal dok naso di basa na maulitus. Upasa kami masih dan di dalam itu kami pilihan kami Tuhan. Saya jauh mengagai waktu khusus di dalam. Pasu-pasu menjalan ramoti asa perhasia kami pilihan on. Patimbulon harajom di tengah-tengah huriam doh di kordibion. Buhai baroh nabi berhiti-hiti tordim. Asalam terdahami godang di sini oleh itu kami. Asalam gir-gir kami mendak boleh hati Tuhan. Mari hiti Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Rak mahita mangidu di tengah alia manami. Alia manami dan di bandar gijang. Saya pilih dia magwarmu. Saya romah harajawamu. Saya saat bolong meneruham di bandar tomon somon dan di bandar gijang. Lehon batu kami sederhan hamuduan siap hari. Saya sama dosa kami. Somon pada nami. Di dosa di rumah nama dosa kami. Una kami tukiot ke pangunjunan palua mahabis siat pangago ai horna puna harajau don hagugon rodia sarapon salirin nililingna. Amin. Asin rohani Tuhan ta Yesus Kristus don holon rohani di bata ama do pastoran itu di perbadia mah nama ngaramuti hamu olak nion rodi saliling nililingna. Amin. Amanginang akaki minarimon Omo perjolo patu pahami soal pakebason nami tidak sobo kita patu pertanian di sektor-sektor gawe sektor
pergabungan online mah. Yang dia mapa korban pasobat toto Tuhan. Jalur bagi rohani asa tok kita setia memuji Tuhan. Nampe di bagas taga dan pasada-sada dalam tamarata tekon peraturan dan bina di pemerintah di situasi pandemi COVID-19. Asal boy Victor Siduk nama saud polo saud dan kita satu. Kau lihat Horas